Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Ayah Ahmad, 50.000. Pesan, tetap semangat update videonya, Min. Oke. Buat yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga makin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3035-3036. Haha, kesombonganmu konyol, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku berdiri di sini dan kamu memukulku, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Huoxia berteriak dengan dingin, sepertinya tidak peduli. Tapi dia melakukan serangan balik, sambil mundur diam-diam, menjauhkan diri dari Dev. Keadaan Dev sangat aneh, dia jelas berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, tetapi aura yang dipancarkannya sama kuatnya dengan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Perubahan mendadak ini membuat Huoxia meragukan Dev, sehingga dia menjadi lebih berhati-hati. Kenapa kamu tidak sombong seperti kelihatannya, dan kamu dianggap tenang, tapi tidak ada gunanya? Tidak peduli seberapa jauh kamu berlari. Kamu telah menyakiti Nona Gao, jadi kamu harus mati. Dev tampak dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Huoxia harus mati. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dunia langsung menjadi gelap. Telapak guntur. Teriak Dev keras, awan hitam muncul di langit seketika, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan besar. Di telapak tangan, kilat menyambar dan menggelegar, menimbulkan suara semburan. Huoxia menatap cetakan telapak tangan di langit, tiba-tiba mengerutkan kening, dan lari. Sangat disayangkan telapak guntur jatuh dan mendarat langsung di tubuh Huoxia. Booming. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, dan tubuh Huoxia tercetak dalam di dalamnya. Ledakan, ledakap, ledakan. Telapak guntur terus jatuh dari langit, dan menamparkan Huoxia dengan keras. Pada akhirnya, tubuh Huoxia dipaksa masuk ke dalam tanah, lebih dari 10 meter oleh telapak guntur. Huoxia hanya merasa bahwa semua tulang di tubuhnya patah, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Matanya penuh kepanikan, dia tidak pernah menyangka bahwa telapak guntur milik Dev akan begitu kuat. Setelah banyak usaha, Huoxia perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Tapi begitu dia kembali ke tanah, dia melihat Dev menatapnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga tiba-tiba terangkat. Kemudian, Dev menutup matanya. Napas seluas laut meletus dengan ganas. Bersenandung. Sejumlah besar kekuatan spiritual dicurahkan, mengalir ke pedang panjang di sepanjang lengan, menyebabkan pedang naga tiba-tiba bergetar dan keras. Seni pedang 9 bayangan. Teriak Dev keras, mengingat pedang yang mengejutkan bahwa leluhur klan pemurnian tubuh kuno menggunakan tubuhnya sendiri untuk menebas. Dev juga ingin mencobanya, untuk melihat bagaimana dia akan melakukan trik ini. Segera, banyak klon tiba-tiba muncul di kehampaan, berdiri di belakang Dev. Mereka memegang pedang panjang dan pakaian mereka berkibar, seperti Dev. 7 klon meletus dengan aura yang sama dengan Dev. Tebasan. Teriak Dev dengan marah, dan pedang pembunuh naga diarahkan ke Huoxia dalam sekejap, dan pedang panjang di tangan semua klon menyapu, dan mereka semua menunjuk ke arah Huoxia. Beberapa napas diarahkan ke satu orang, momentum semacam itu seperti gunung yang menekan di atasnya, dan tsunami mendekat, menembus Huoxia dalam sekejap mata. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Mata Huoxia robek, dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan rasa krisis yang kuat muncul, dan dia bahkan tidak berani memikirkan perlawanan. Lari, aku tidak bisa menahan pedang ini. Jika aku menerimanya, aku pasti akan mati. Petik 2. Di bawah tatapan kaget semua orang, Huoxia melepaskan harga dirinya, berbalik dan ingin berlari. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan tebasan pedang ini bagaimanapun caranya, 10 telapak tangan barusan hampir membunuhnya, bagaimana dia bisa menerima pedang yang mengerikan ini. Tapi ketika Huoxia lari ratusan meter jauhnya, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya dingin di dalamnya. Pedang pembunuh naga meledak dengan 3 cahaya pedang. Bang! Pedang panjang di tangan para avatar ini sudah siap untuk digunakan, dan pada saat ini mereka terbang tiba-tiba, seperti guntur yang keluar dari dunia, dan langsung menuju ke api. Adegan itu sangat besar.
10 cahaya pedang melesat melintasi kehampaan seperti bintang jatuh, langsung menuju Huoxia. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Huoxia meraung dengan enggan, menggunakan api untuk membentuk perisai di sekujur tubuhnya. Suara mendesing. 10 cahaya pedang bergegas menuju Huoxia, dan perisai yang dia atur hancur dengan mudah seperti kaca. Aliran energi pedang tanpa ampun melewati tubuhnya. 1, 2, 3, dan 10. Bekas luka di Huoxia terus meningkat. Pada akhirnya, tubuh Huoxia dipotong menjadi banyak potongan, dan bahkan roh primordialnya juga dipotong-potong. Syok terlihat jelas di wajahnya. Untuk sesaat, tidak ada suara, hanya suara potongan tubuh Huoxia yang jatuh ke tanah. 10 telapak tangan, 10 pedang. Dev menepati janjinya dengan tindakan nyata. Dia berkata bahwa dia akan membayar kembali 10 kali lipat. Kekuatan yang ditunjukkan Dev mengejutkan semua orang. Khusus untuk persepsi ilmu pedang 9 bayangan dan telapak guntur, dia memang telah belajar banyak dari leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Tuan Chen, ayo kita kembali. Yihe melangkah maju dan berkata kepada Dev. Aku belum bisa kembali. Karena 5 elemen iblis surgawi pasti mencegat dan membunuh secara terpisah, aku khawatir pembudidaya biasa lainnya juga dalam bahaya, kata Dev dengan sedikit cemberut. Itu hanya pembudidaya biasa, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di dunia surga dan bumi ini, ada pembunuhan setiap hari. Jika Tuan Chen peduli, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yihe membujuk Dev. Jika orang lain membunuh, aku tidak peduli, tapi aku akan mengurus 5 elemen iblis surgawi ini terlebih dulu. Mata Dev penuh dengan niat membunuh. Ketika mereka berada di tanah harta karun, Dev masih ingat bahwa iblis surgawi 5 elemen mengejar dan membunuh mereka. Melihat ini, Yihe tidak mencoba membujuknya lagi. Apapun yang ingin dilakukan Dev, ayo lakukan. Dia mengikuti di belakang, selama Dev dalam bahaya, dia akan membantu. Kalau begitu ayo cepat pergi. Melihat bahwa Yihe tidak berbicara, Dev dengan cepat menuju ke arah lain dari ujung utara. Dev terus memperluas kesadaran spiritualnya ke sekitarnya, dan bahkan memperluas perhitungannya hingga beberapa mil jauhnya. Pada saat ini Dev seperti radar yang bergerak, meskipun jaraknya beberapa mil, dia dapat melihatnya dengan jelas. Segera, Dev tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke arah barat daya. Melihat ini, Yihe dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saat Dev dan yang lainnya terus mendekat, suara perkelahian dan lolongan terdengar di telinga mereka. Dari selusin pembudidaya biasa, tidak banyak yang tersisa. Mereka dibantai oleh Musa. Jika bukan karena kesombongan Musa untuk memainkan permainan kucing menangkap tikus, para pembudidaya biasa ini pasti sudah lama mati. Lari cepat, jika kamu tidak lari, kamu akan mati. Kata Musa kepada beberapa kultivator biasa yang tersisa. Tapi kultivator biasa ini penuh luka, dan mereka sudah terengah-engah karena kelelahan, dan mereka bahkan tidak punya tenaga untuk lari. Kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, bagaimanapun juga, aku tidak bisa melarikan diri. Barney terbaring di tanah, wajahnya pucat pasi, dia tahu dia akan mati, jadi dia tidak ingin melarikan diri. Tidak bisa lari lagi. Beberapa pembudidaya biasa lainnya juga tergeletak di tanah, dan tidak ada yang lari. Melihat para pembudidaya biasa berhenti melarikan diri, mata Musa memancarkan rasa dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebatang pohon anggur muncul dari udara tipis, langsung menjerat Barney. Barney yang dijerat, diangkat ke udara oleh tanaman merambat, dan terus bergetar dengan kuat, dan tanaman merambat semakin terjalin, membuat Barney sulit bernapas, dan tulang-tulang di tubuhnya terdengar berderak. Lari atau tidak, jika kamu tidak lari, aku akan mencekikmu sampai mati. Kata Musa pada Barney. Barney menggertakkan giginya, jelas membawanya sampai akhir, bahkan jika dia berlari, dia akan kelelahan, lebih baik mati saat ini juga daripada kelelahan sampai mati. Melihat sikap Barney, Musa benar-benar marah. Kekuatan keterikatan pohon anggur meningkat lagi, dan Barney tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tulang rusuk mulai patah di bawah belitan tanaman merambat. Rasa sakit yang parah membuat Barney berkeringat deras, tapi dia tidak bersuara. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, Barney tidak ingin membiarkan dirinya mati sia-sia. Bersambung.